menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dalam berita ini sih malu-malu tapi mau ya. Yaitu pada saat yang lalu, yaitu di sini novel Mbak Mukmin yaitu akan berjihad, yaitu sebagai cawapres Anies Baswedan dan akan mengerahkan massa 212 sampai 13 juta. Nah ini padahal tertanggal 7 Juni 2023, yaitu kepingin menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Tetapi belum satu minggu di sini ada berita lagi, yaitu di sini menyebut PA212 dukung Prabowo di Pilpres 2024. Nah, yang uniknya lagi, belum juga seminggu lagi, di sini ada perubahan lagi, yaitu tarik dukungan untuk Prabowo. Novel Mbak Mukmin buka peluang dukung Ganjar Pranowo. Nah di sini nggak usah malu-malu lah, nggak usah malu-malu kucing. Terus terang lah, dukung saja Ganjar Pranowo karena Ganjar Pranowo ya bisa dipastikan menang lah pada Pilpres 2024. Apalagi juga elektabilitasnya semakin hari semakin tinggi. Bahkan di survei yang kemarin di SMRC itu mempunyai elektabilitas 42%. Artinya apa? Artinya naik sekitar 5% lah. Nah, jadi pada survei SMRC pada pemilih kritis, Ganjar memperoleh 42,2% dan Prabowo 41,9%. Nah, di sini sangat jauh sekali lah dengan Anies Baswedan. Bahkan di sini memperoleh 42%. 42% itu sangat banyak sekali dan Prabowo 41%. Kejar-kejaran. Terus Anies Baswedan yang memilih siapa ya? Kalau di sini 42% dan 41%. Pasti di sini Anies Baswedan ya kisaran 12-13% kemungkinan ya kalau dilihat dari sini. Nah di sini suara Ganjar dan Prabowo sangat dekat dan tidak berbeda signifikan, sehingga tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul. Dalam simulasi head to head, Prabowo terlihat cenderung unggul atas Ganjar pada bulan Maret sampai April. Namun memasuki bulan Mei pasca deklarasi Ganjar oleh PDIP, Ganjar mulai mengimbangi Prabowo. Bahkan dalam simulasi di antara yang mengenal keduanya, Ganjar telah menyalip Prabowo jelas dia. Nah, di sini hasil survei menunjukkan bahwa dalam simulasi 3 nama untuk pemilih kritis, suara Anies Baswedan berada di bawah Ganjar dan Prabowo dengan selisih signifikan, yaitu 12 hingga 13%. Sementara simulasi 2 nama, Ganjar mendapatkan dukungan 42% dan Prabowo 41,9%. Jadi pantas ya di sini novel Mbak Mukmin galau ya, sangat galau sekali. Yaitu pada waktu lalu mendukung Anies Baswedan karena kepingin berjihad menjadi cawapres dari Anies Baswedan, dan mengalihkan lagi yaitu mendukung Pak Prabowo Subianto. Ya karena elektabilitas Anies Baswedan terus turun, dan sampai saat ini malah ada berita yaitu tarik dukungan untuk Prabowo. Novel Mbak Mukmin buka peluang dukung Ganjar Pranowo. Nah kalau menurut saya sih di sini ya malu-malu ya, mendukung Ganjar Pranowo itu malu-malu. Karena apa? Ya karena Ganjar Pranowo adalah sintesa dari Presiden Joko Widodo. Ya, hampir sama persis dengan Presiden Joko Widodo, walaupun tidak sama 100% sih, tapi ada kesamaan, yaitu sama-sama dari kader PDIP dan juga suka blusukan dan dekat dengan masyarakat. Itu yang terpenting, dekat masyarakat dan senang blusukan. Karena apa? Karena aspirasi masyarakat itu datangnya dari kedekatan pemimpin dengan masyarakat dan juga menyerap aspirasi dengan suka blusukan. Itu merupakan hal yang sangat keren sekali dari seorang pemimpin. Nah di sini Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA212 Novel Mbak Mukmin secara mengejutkan menarik pernyataan terkait dukungannya terhadap bakal calon presiden tertentu. Ya menurut saya sih menarik pernyataan itu merupakan bukan kejutan ya, karena saya juga tidak kaget-kaget banget ya. Apalagi sudah 3 kali loh ini, yaitu membuat pernyataan yang seperti ini, mendukung Anies, Prabowo, sekarang menarik dukungan ke Pak Prabowo dan membuka peluang mendukung Ganjar. Novel menyebut bahwa dukungan yang disampaikan beberapa waktu lalu hanya sikap politik yang wajar sebagai warga negara Indonesia. Seperti diketahui, sempat beredar kabar bahwa Novel Mbak Mukmin memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres. Meski demikian, kini dia menegaskan belum ingin memberikan dukungan kepada pihak manapun. Adapun pernyataan sebagai pendapat saya sebagai unek-unek
sikap politik yang wajar berdasarkan realita dan fakta sebagai warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih sesuai dengan konstitusi NKRI. Hanya pernyataan saya digoreng para pegiat medsos dan dipelintir bertujuan membuat framing berita yang kontroversi, membuat ambisi mendukung capres tertentu juga untuk menjatuhkan lawan politiknya secara tidak sehat. Nah, terus teranglah, ketika Novel Bakmumin mendukung Ganjar Pranowo, menurut saya tidak menguntungkan ya untuk Ganjar Pranowo, karena ya kita ketahui sepak terjang dari Novel Bakmumin ya seperti itulah, sangat berbeda sekali dengan Ganjar Pranowo, yaitu konsisten memerangi intoleransi. Bahkan pada saat yang lalu itu ketegasan Ganjar Pranowo bahkan dipuji oleh kalangan netizen. Karena apa? Karena dengan tegas, yaitu ketika ada PNS yang mempunyai sikap intoleransi maka akan dipecat atau mengundurkan diri. Itu pernyataan yang tegas sekali loh itu dari Ganjar Pranowo. Jadi di sini kalau didukung oleh Novel Bakmumin ya pendukung Ganjar Pranowo juga jadi mikir-mikir ya. Tapi tidak apa-apalah, namanya juga demokrasi ya. Siapa tahu dengan Pilpres 2024 dulu yang beda sekarang ini bisa bersatu untuk menyongsong pemilihan Pilpres 2024 yang semakin hari ya semakin bisa mempersatukan anak bangsa ini. Karena pada tahun 2014 dan 2019 kita sudah capek ya, terpolarisasi, terpecah belah, dan bahkan sampai saat ini pun ya masih terasa lah. Apalagi ditambah pemilihan pilkada pada saat lalu 2017 yang lalu itu sungguh sangat membanggongkan dan sampai saat ini juga masih terasa. Tetapi karena kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang menarik Pak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan itu membuat ya suhu perpolitikan agak semakin dingin ya. Ya semoga sajalah apapun presidennya besok, semoga tidak Anies ya, bisa membawa Indonesia lebih maju, bisa mensejahterakan masyarakat, dan yang lebih lagi yaitu bisa melanjutkan program-program berkesinambungan dari presiden-presiden sebelumnya. Karena kalau tidak dilanjutkan program-program yang digagas presiden-presiden sebelumnya, menurut saya akan mubazir ya. Apalagi kita juga mengejar ketertinggalan dari negara-negara lainnya. Jadi ini adalah hal yang perlu ditanamkan untuk presiden-presiden mendatang, khususnya di Pilpres 2024. Ketika terpilih wajib melanjutkan program-program berkesinambungan dari presiden-presiden sebelumnya.